perhatian bersama untuk di momentum kali ini dalam Hari Bermuhammadiyah Kabupaten Sleman. Berikut pengajian yang akan disampaikan oleh Ayahanda Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, untuk itu kepada Profesor Dr. Irwan Akim MPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Saya menghormati pimpinan daerah Muhammadiyah Sleman, pimpinan daerah Aisyah Sleman, pimpinan cabang, pimpinan ranting, pimpinan ortom se-Kabupaten Sleman yang sangat berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa pada pagi menjelang siang ini bisa hadir di tempat ini dalam rangka Hari Bermuhammadiyah, sekaligus kita bersilaturahmi sesama warga Muhammadiyah, Aisyah dan seluruh ortomnya. Selawat dan salam perjunjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita harapkan menjadi panutan, menjadi ikutan di dalam setiap aktivitas. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang sangat berbahagia, ketika panitia minta saya untuk mengisi acara ini, saya mengiyakan karena sekaligus silaturahmi. Saya juga sebenarnya sekarang menjadi warga Sleman. Kurang lebih 1 tahun lebih di bolak-balik Makassar, Jogja, dan berdomisili di Sidokarto. Sebelum rumah saya itu ada SD Muhammadiyah Sidokarto, orang masuk situ. Ini sebenarnya intinya saya hadir sekaligus menjadi wadah silaturahmi Bapak Ibu warga Persyarikatan Muhammadiyah, Aisyah dan ortom-ortomnya di Sleman, dan sekaligus untuk kita saling mengingatkan, saling memberikan pemahaman untuk apa sih sesungguhnya kita bermuhammadiyah. Hari ini Bapak Ibu hadir di tempat ini meluangkan waktu mungkin seharian, mulai pagi tadi waktu saya dari rumah itu, saya lihat teman-teman itu berbondong-bondong. Ini semangat bermuhammadiyahnya sangat tinggi. Tentu walaupun hari bermuhammadiyahnya 2 bulan sekali, tetapi bukan berarti bahwa kegiatan bermuhammadiyahnya hanya 2 bulan sekali. Bahkan mungkin aktivitas bermuhammadiyahnya itu setiap saat. Nah, pertanyaannya kemudian apa sih yang mendorong kita untuk hadir bermuhammadiyah, mengorbankan segalanya?
pimpinan cabang membangun apa? Pusat dakwah, tentu membutuhkan dana dan biasanya dana. Nah, apa yang mendorong kita untuk melakukan itu semua? Sudah tenaga, materi juga kita berikan semuanya Muhammadiyah. Setiap bulan kita tidak diberikan apa-apa oleh Muhammadiyah dan ini pertanyaannya, kenapa kita mau melakukan itu? Kenapa kita mau melakukan itu? Tentu ada sesuatu yang kita harapkan. Harapan kita di dalam Muhammadiyah cuma satu. Bukan untuk mendapatkan jabatan, bukan untuk mendapatkan itu. Tadi Pak ditanya, Pak disiapkan ini atau kursi? Ya, terserah aja. Ternyata disiapkan kursi dan kursinya gratis, Pak. Tidak macam-macam. Kursinya gratis. Kenapa kita mau melakukan itu? Karena kita berharap bahwa melalui Persyarikatan Muhammadiyah, melalui Aisyah, melalui Pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, apalagi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan seluruh ortom-ortomnya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ridhanya. Cuma itu tujuan kita satu. Sekali lagi, tujuan kita ber-Muhammadiyah, tujuan kita ber-Aisyah, berapa saja yang Muhammadiyah, termasuk di amal usaha Muhammadiyah, tujuan kita satu adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu. Nah, itulah apa balasan yang paling, harapan yang paling tinggi, sehingga kita mau melakukan itu semua. Kita mau berpanas-panasan. Kita mau coba, kalau misalnya ketika ada milad, kita berpanas-panasan di situ, kita meluangkan waktu, kita menghabiskan tenaga kita semua. Tujuan kita satu adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu. Sebagai apa itu? Sebagai wujud pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keberadaan kita di dunia ini cuma dua. Pertama, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, tugas kehalifaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita hadir untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus juga wujud pengabdian kita sebagai khalifah melalui Persyarikatan Muhammadiyah, dengan harapan tentu yang terakhir adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, para jamaah yang saya hormati, nah, karena kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa setengah-setengah. Kita tidak bisa lakukan asal ada, asal-asalan. Coba tadi pimpinan cabang ya, atau yang daerah tadi yang siber apa surat itu kan tidak mudah ya merancang program seperti itu dengan sangat serius. Kemudian melalui program apa dengan digitalisasi itu muncul program yang namanya surat umum. Itu dirancang sedemikian rupa, itu sebuah keseriusan bagaimana mengurus Persyarikatan Muhammadiyah sehingga Muhammadiyah ini betul-betul menjadi organisasi yang modern. Tadi tanah wakaf dan sebagainya. Kemudian tadi menyampaikan kalau punya kartu apa? Kartu anggota dapat diskon. Tapi jangan berharap dapat diskon. Artinya kalau mau dapat diskon, apa ibu mau masuk rumah sakit? Kan begitu.
Oleh karena itu sekali lagi, karena kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh aktivitas yang kita lakukan di Persyarikatan Muhammadiyah, di Aisyah, di Orto itu harus sungguh dengan serius, tidak setengah-setengah. Ada yang mengabdi di amal usaha Muhammadiyah, jangan sekolah itu dijadikan tempat singgahan saja. Yang di rumah sakit juga demikian, yang di amal usaha yang lain juga demikian. Kita ngurus Muhammadiyah hanya sisa-sisa waktu. Nah, kalau itu yang kita lakukan, maka ridho Allah itu tidak akan datang. Jadi harus dengan kesungguhan, dengan keseriusan. Maka sering saya mengatakan, teman-teman yang mengurus amal usaha, kalau Anda misalnya jadi guru, jadi kepala sekolah, yang ada dalam mimpi-mimpi kita cuma satu. Di sekolah yang kita tempati, mimpi-mimpi kita, mimpi yang kita urus, supaya itu menjadi kita. Nah, oleh karena sekali lagi, karena kita ingin mengabdi secara sebagai wujud peribadahan kita, bagian dari tugas kehalifaan kita, maka harus diniatkan secara tulus, harus dengan niat yang ikhlas. Ikhlas itu Bapak Ibu mengucapkannya gampang, tapi kadang tidak kita rasakan, ternyata kita sudah keluar dari ketulusan itu. Dan ketika kita berusaha untuk tulus, untuk ikhlas, aktivitas di Persyarikatan Muhammadiyah, godaannya banyak, cobaannya tidak begitu ringan. Ya memang yang namanya perjuangan di jalan Islam itu, perjuangan di jalan Allah itu memang tidak begitu mudah. Butuh, ketika kita sudah ikhlas, butuh kesabaran menjalani itu semua. Bapak-bapak, saya cerita kemarin, sekarang masih bolak-balik Makassar, Jogja. Kemarin satu perjalanan, sekarang perjalanan dari naik pesawat itu sering sekali ditunda. Sudah ada penyampaian, misalnya sebelum berangkat sudah ada penyampaian ditunda, sampai di bandara tertunda lagi. Itu kalau tidak sabar, itu sakit itu, Bang. Sudah capek, sudah kemudian terus penerbangan dan sebagainya, bahkan kadang dibatalkan. Kalau kita tidak menjalani dengan penuh kesabaran, maka itu akan membuat kita sakit. Jadi untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan pengabdian kita pada Persyarikatan Muhammadiyah, harus diawali dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, kemudian dengan penuh kesabaran. Kalau kita tidak sabar, kita akan menggerutu terus-menerus. Nah, kalau kita sudah menggerutu, itu akan membawa penyakit pada dalam diri kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pimpinan cabang, pimpinan ranting, warga Muhammadiyah, Aisyah dan ortom-ortomnya, saya mengajak kita untuk menghadirkan ketulusan kita di dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tugas kehalifaan kita untuk membesarkan Persyarikatan
Muhammadiyah. Mengurus Muhammadiyah dengan sungguh-sungguh, menjadikan Muhammadiyah ini sebagai lahan untuk beribadah. Yang berikutnya Bapak sekalian, sebagai warga Persatuan Muhammadiyah, sebagai umat Islam, ada berapa nilai yang perlu kita hadirkan di dalam diri kita. Yang pertama, nilai ketauhidan. Kalau kita bicara tauhid, bicara iman, tidak sekedar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak sekedar la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Tetapi bagaimana pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kemudian kita wujudkan dalam pengabdian kita dalam keseharian. Kita wujudkan di dalam kehidupan keseharian kita. Tauhid itu harusnya menjadi motivasi, menjadi daya dorong dalam diri kita untuk terus beraktivitas memberikan yang terbaik. Tauhid itu memerdekakan diri kita. Kita terbebas dari kepentingan apapun juga, ketergantungan apapun juga, kecuali ketergantungan kepada Allah Subhanahu. Jadi orang yang bertauhid itu ketergantungannya cuma satu, tergantung kepada Allah Subhanahu. Nah, dengan demikian kita bisa melakukan aktivitas untuk kemanusiaan, untuk melakukan yang terbaik. Jadi ketika kita bicara tauhid, bicara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bicara hubungan kita dengan sesama. Orang Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah dan mortem-mortemnya harus taat beribadah. Bapak sekalian, periode ini LPCR bertambah namanya, LPCR PM, Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid. Kenapa ditambah pembinaan masjid? Kita sering mendapatkan keluhan masjid kita, masjid yang dibangun oleh Muhammadiyah dikelola oleh orang lain. Masjid kita diambil alih oleh orang lain. Mungkin kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, tapi kita mengoreksi apakah kita juga memang masih aktif di dalam mengurusi masjid kita. Apakah jamaah kita masih terurus dan sebagainya. Jangan-jangan memang masjid yang ada yang misalnya dibangun oleh cabang di ranting, kemudian jamaahnya tidak pernah lagi orang pengurus Muhammadiyah jamaah di situ. Sehingga pelan-pelan ada jamaah lain yang masuk, pelan-pelan 1 bulan 2 bulan, jadi imam jadi apa, kemudian kita tersingkir di situ. Jadi ini bisa menimbulkan masalah. Jangan-jangan memang karena kita sudah sibuk ngurus Muhammadiyah di tempat lain atau ngurus apa di tempat lain, tapi lupa jamaah kita, lupa masjid kita, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketaatan beribadah ya penting untuk kita hadirkan pada sekalian. Apapun juga saya katakan tadi, ya, kehadiran kita di muka bumi ini kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan pengajian-pengajian di masjid. Hari ini kita melakukan Hari Muhammadiyah. Tadi Pak pimpinan daerah mengatakan 2 kali sebulan.
2 bulan sekali. Ya mudah-mudahan jamaah yang sebesar ini bukan hanya 2 bulan sekali, bisa lebih ramai, mungkin di cabang-cabang dan ranting-ranting dan seterusnya. Aktivitas pengajian di tempat-tempat ibadah yang kita sudah menjadi penting. Kemarin saya mendapatkan cerita di suatu tempat ada orang yang ingin membangun masjid dan ke pemerintah desa menyampaikan bahwa kami ingin membangun masjid, tetapi oleh kepala desa mengatakan tidak perlu membangun masjid di sini. Yang perlu dibangun adalah manusia. Jadi jangan-jangan nanti Bapak penyumbang di sini membangun masjid, kemudian kosong, tidak ada jamaah. Yang kami harapkan katanya adalah bagaimana kita membangun manusianya, sehingga nanti dengan membangun manusianya itu tanpa disumbang dia akan menyumbang untuk membangun masjid. Nah kalau kita membangun masjid tanpa membangun manusianya, masjidnya terbangun tapi tidak ada isinya. Nah yang kita butuhkan sebenarnya dua-duanya, membangun manusianya, membangun masjidnya. Sekarang ini kan pembangunan masjid, alhamdulillah kita bersyukur banyak orang yang konglomerat atau banyak pengusaha-pengusaha yang mau menyumbang, memberikan bantuan untuk membangun masjid. Tetapi setelah terbangun, masjidnya kosong. Nah ini tugasnya Muhammadiyah, tugasnya Aisyah, membangun manusianya. Dengan membangun manusianya, nanti mereka akan membangun sendiri masjidnya. Kalau orang Muhammadiyah dan Aisyah diminta sumbangan tidak pernah akan kosong. Nah oleh karena sekali lagi Bapak sekalian, mari kita sebagai warga persyarikatan, warga Aisyah dan seluruh orto-ortonya untuk terus menghadirkan kebiasaan kita, menghadirkan diri kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nilai yang ketiga yang perlu kita miliki sebagai warga Muhammadiyah adalah jiwa yang istiqamah. Istiqamah. Jadi ketika kita sudah bermuhammadiyah, sudah beraisyah, jangan sampai kita melenceng dari situ. Harus tetap teguh di dalam membawa diri kita, konsisten untuk membawa persyarikatan Muhammadiyah ini ke jalan yang benar. Tadi keikhlasan, dapat keikhlasan. Keikhlasan ini sesuatu hal yang sangat penting untuk kita terus hadirkan di dalam diri kita sekalian, agar kehidupan kita menjadi tenang. Orang yang niatnya tulus, kalau kita tulus di dalam memulai sebuah pekerjaan, memulai aktivitas, kita jalani dengan ketulusan, jiwa kita insya Allah akan menjadi tenang. Kalau masih ada gangguan-gangguan dalam hati kita, masih ada mengganggu pikiran kita di dalam beraktivitas, bermuhammadiyah, beraisyah dan ortom, berarti keikhlasannya masih perlu dipertanyakan. Saya ikhlas tapi, nah kalau saya masih ada tapinya itu namanya tidak ikhlas. Kayak yang namanya ikhlas tulus tidak ada tapi. Saya ikhlas tapi, nah itu kalau sudah saya ikhlas tapi itu masih belum ikhlas namanya, belum tulus namanya. Jadi ikhlas itu tidak ada pikiran yang macam-macam dalam dirinya, mengurus Muhammadiyah, mengurus amal usaha Muhammadiyah tidak punya tadi sebagai wujud pengabdian dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan ketika kita mengurus Muhammadiyah,
Muhammadiyah sudah harus selesai dengan dirinya. Ada lagi yang kita pikirkan macam-macam. Oh, saya mau jadi pengurus Muhammadiyah karena saya mau jadi anggota Muhammadiyah karena mau jadi kepala sekolah. Dan sudah. Sama ketika teman-teman Bapak Ibu yang sementara mengabdi di amal usaha, kemudian diberi amanah misalnya menjadi apapun di situ, jadi wakil kepala sekolah, jadi rektor, wakil rektor dan sebagainya, atau jadi dekan apa dan sebagainya, jadi minta berhenti, lalu masih tidak masih berat hati untuk berhenti ketika waktunya, itu berarti pengabdian kita ketarikatan belum tulus. Saya sudah lama, kok saya tidak diangkat jadi kepala sekolah, pada saya guru yang paling lama di sini. Kalau masih itu artinya kita masih belum ikhlas Muhammadiyah. Nah, kalau itu yang kita lakukan, sekolah-sekolah kita aman. Mau jadi kepala sekolah, mau tidak, mau jadi guru atau tidak, mau jadi rektor atau tidak, itu masih aman usaha kita itu. Karena ada juga orang ketika diberi amanah senang, begitu dicabut amanah itu lalu kemudian marah-marah. Itu artinya belum tulus beramal usaha, belum tulus bermuhammadiyah. Kenapa saya tiba-tiba dipecat? Kenapa saya tiba-tiba diberhentikan dan sebagainya? Pokoknya kalau itu yang masih terjadi, nah kalau kita ingin amal usaha kita berjalan dengan baik, ya kita harus menghadirkan juga ketulusan itu. Apakah sebagai pimpinan, sebagai anggota, sebagai pegawai dan sebagainya, hadirkan juga ketulusan itu di dalam diri kita. Yang berikutnya, warga Muhammadiyah harus berjiwa gerakan. Kan namanya kita itu pergerakan Muhammadiyah. Jadi kalau bergerak, ya bukan pergerakan namanya. Orang yang punya jiwa pergerakan itu mau tinggal diam, selalu ingin melihat bagaimana Muhammadiyah ini, bagaimana Asia ini untuk terus beraktivitas. Pernah diam dalam pikirannya, tidak pernah berhenti untuk memikirkan Muhammadiyah, memikirkan Aisyah, memikirkan ortom-ortomnya sehingga menjadi sesuatu, menjadi dinamis, menjadi pemicu untuk terus bergerak. Kemudian yang berikut kesalehan. Nah, di Muhammadiyah yang dicontohkan oleh Kiai Dahlan itu bukan hanya kesalehan pribadi, tetapi kesalehan sosial. Orang Muhammadiyah tidak ingin hanya dirinya yang masuk surga, yang lain biarkan aja masuk neraka. Itu orang Muhammadiyah tidak berpikir begitu. Dia memikirkan dirinya, kesalehan pribadinya sekaligus kesalehan sosial. Kita paham betul bagaimana Kiai Dahlan dengan teologi al-maunnya, yang kemudian dengan teori al-maun itu melahirkan rumah sakit, melahirkan sekolah, melahirkan macam-macam amal usaha. Amal usaha dilahirkan ini dalam rangka kesalehan sosial kita. Orang yang pernah rela, tidak pernah senang melihat saudaranya sakit. Tidak pernah selalu menderita, selalu gelisah ketika ada orang yang tertindas, selalu gelisah kalau ada bencana dan sebagainya, untuk terus menghadirkan dirinya, membantu sesamanya dalam rangka kesalehan sosial tadi. Nah, itulah kemudian kenapa kita punya banyak sekolah, banyak panti asuhan, ada yang diimsi dan sebagainya dalam rangka tadi kesalehan sosial itu. Karena bagi Muhammadiyah bukan hanya kepentingan dirinya yang dipikirkan, tetapi kepentingan umat, kepentingan kemanusiaan.
Ya sudah beramal udah pasti. Tadi berapa anggarannya pembangunan masjid gedung dakwah kita? M. Kalau cuma apa 1 miliar saya kira selesai hari ini harusnya. Negosiasi jamaah kan gitu. Warga Muhammadiyah kalau pergi pengajian tidak pernah kosong dompetnya karena pasti bawa apa itu. Walaupun tidak diberitahu, sudah pasti nanti ada sumbangan dan sebagainya. Karena kita ini apa, warga Muhammadiyah itu atau orang Muhammadiyah, orang Asia dan ortom-ortomnya itu gemar untuk beramal. Dulu waktu saya kecil ada itu apa ya? Jemputan itu. Jadi ibu-ibu kalau masak nasi kan gitu ya. Selalu disiapkan satu genggam untuk sumbangan. Jadi misalnya memasak nasi situ, kemudian ada satu genggam disimpan untuk kepentingan anak yatim, kepentingan sosial. Nah, kami waktu itu yang anak-anak setiap bulan pergi menjemput itu. Itu kan sebuah model apa? Keinginan kita untuk terus melakukan amal soleh, membantu sesama dan seterusnya. Yang berikutnya bahwa warga Muhammadiyah, warga Asia, warga Perserikatan ini harus selalu menjadi teladan di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimanapun juga kita berada, di lingkungan sosial manapun kita berada juga, kita harus menjadi teladan, menjadi contoh. Menjadi contoh rumah tangga yang sakinah, menjadi contoh di dalam kehidupan keseharian kita, kehidupan kita sebagai ini sebagainya. Nah, terakhir sekalian, saya ingin kita mencoba mengambil inspirasi dari para tokoh-tokoh kita, para tokoh-tokoh pendahulu kita, supaya ini memberikan semangat kepada kita semua untuk terus menghadirkan diri kita mengurus Perserikatan Muhammadiyah. Pada tahun 1920 Kongres Muhammadiyah, ketika itu Pak Kiai Dahlan masih hidup, dibentuklah 4 bagian, 4 majelis. Yang pertama bagian persekolahan yang sekarang namanya Dinas dan Majelis Dikti. Kemudian bagian tablik, bagian pustaka, dan bagian penolong kesengsaraan umat. Bagian persekolahan ini ditunjuklah Hisab sebagai ketua. Kemudian bagian tablik Kiai Fahrudin, lalu kemudian bagian pustaka Kiai Mutar, dan terakhir Kiai Suja di kongres itu. Nah, pada saat penunjukan seperti tadi, masing-masing pelantikannya itu masing-masing ketika misalnya Kiai Hisab ditunjuk sebagai bagian persekolahan. Pelantikannya tidak disuruh macam-macam, cuma ditanya, sebagai ketua bagian persekolahan apa yang Anda mau lakukan? Sebagai Kiai Fahrudin sebagai ketua bagian tablik apa yang Anda mau lakukan? Kiai Mutar sebagai ketua bagian pustaka apa yang Anda mau lakukan? Kemudian Kiai Suja sebagai ketua bagian PKO, namanya PKO, penolong kesengsaraan umat, apa yang Anda mau lakukan? Ya. Kiai Isa mengatakan bahwa saya bersama dengan teman-teman bagian persekolahan akan membangun universitas yang megah
ada penekanan universitas yang enggak. Kemudian bagian tablik Pak Kiai Farudin ingin mengembangkan Islam melalui berbagai media. Lalu kemudian Kiai Mutar sebagai ketua perpustakaan mengatakan ingin menyiarkan agama Islam melalui selebaran-selebaran di perpustakaan dan media-media itu. Dan kemudian dengan suara Muhammadiyah dan seterusnya. Nah, Yesusnya juga ditanya apa? Yesusnya ketika ditanya ingin membangun hospital, membangun rumah sakit, itu sempat diketawain, sempat orang tidak percaya. Tahun 1920 Bapak sekalian, tadi saya menekankan, tahun 1920 Kiai Hisam Universitas yang megah 19 dia sudah punya impian untuk membangun rumah sakit yang sekarang PKU di kota ya, itu kan bagian dari itu yang kemudian berkembang sampai sekarang. Apa yang saya ingin katakan di situ Bapak sekalian, bapak-bapak kita, para pendahulu kita itu, bahkan tahun 1920 kita belum punya daftar, belum punya apa-apa, sudah mau bangun rumah sakit. Tahun 1920 tidak punya sarjana macam-macam, mau bikin perguruan tinggi, mau bikin universitas yang megah. Walaupun nanti tahun 50-an baru mulai. Apa artinya? Apa yang disampaikan oleh para pendahulu kita ini adalah pertama bahwa mereka semua punya visi yang jauh ke depan, punya impian yang jauh ke depan. Punya semangat untuk membangun manusia, punya semangat yang berapi-api dengan segala keterbatasan yang dia miliki, tapi punya impian yang jauh ke depan. Kau membayangkan membangun rumah sakit tahun 1920 tanpa dokter apa? Dan ketika itu sempat diketahui Yesusnya itu oleh peserta kongres, karena tidak masuk akal, tidak masuk akal. Tetapi kemudian dia dengan semangat itu ya lahirlah rumah sakit PKU yang sekarang jumlahnya sudah ratusan. Dengan semangat itu lahirlah perguruan tinggi Muhammadiyah. Sekarang Muhammadiyah punya 163 perguruan tinggi. Asia terakhir kemarin kita akuisisi, kita punya sekolah sekarang 5.000 di Australia. Itu kan semangat yang dibangun tahun, bukan semangat hari ini. Dia ketika Jadalah sebelum mendirikan Muhammadiyah 11 beliau sudah membangun sekolah di rumahnya dengan segala keterbatasannya. Jadi di samping tadi yang saya katakan punya para pendahulu kita itu punya impian yang jauh ke depan dalam rangka membangun, dalam rangka dakwah ini, dalam rangka sumber daya manusia ini, mereka memiliki keikhlasan di dalam membangun dan ketulusan kita itulah kemudian yang lalu kemudian menarik ketulusan orang. Coba bayangkan Bapak sekalian, kalau hanya ada beberapa versi ya. Kalau kita nonton cerah dengan gantungannya Jadalah ada versi ceritanya yang lain, tapi intinya hampir sama. Ketika sekolah yang dibangun atau yang didirikan oleh beliau kehabisan dana, gurunya sudah tidak terima gaji lagi karena kehabisan dana. Lalu kalau persinya
sepertinya Sam pencerahkan pukul gentongan itu, kemudian ngumpul orang. Persis yang pernah saya baca lagi bahwa Kedalan menyuruh muridnya mendatangi para orang-orang kaya yang kikir. Nah, ada tambahannya, orang kaya yang kikir di sekitar Koman diundang datang ke rumah beliau. Malam pertama mereka datang, kemudian dijamu makan malam oleh Kedalan. Sudah itu disuruh pulang, tidak ada cerita apa-apa. Malam kedua diundang lagi. Tadi orang-orang kaya yang kikir itu disuruh datang, kemudian datang di rumah Kedalan, dijamu lagi makan malam. Bayangkan orang dijamu oleh Kedalan yang pada saat itu sudah di sekolahnya. Hari ketiga lagi datang, nah sudah mulai ada bertanya, pakai sudah 2 hari, ini sudah hari ketiga, disuruh pulang, ada apa ini? Barulah kemudian Kedalan menyampaikan, sekolah ini, sekolah Muhammadiyah ini sudah kehabisan dana. Tidak ada lagi biaya untuk pembiayaan sekolah, tidak ada lagi biaya untuk menggaji guru. Oleh karena itu, saya mau melelang barang-barang yang ada saya miliki. Singkat cerita, semua sudah dilelang. Kemudian tidak ada satupun di antara tadi orang-orang kaya yang kikir itu yang mengambil barangnya hasil lagi. Mengatakan kenapa tidak dibawa pulang ini? Kalau Anda tidak mau bawa pulang, nanti saya antar lagi ke rumahnya masing-masing. Nah, mereka mengatakan, sudahlah Pak Kiai, ini kami barang-barangnya Pak, dananya sudah silakan. Kemudian barangnya saya kembalikan untuk pakai kembali. Apa makna di balik peristiwa itu, Bapak sekalian? Ketika Kedalan membangun sekolah, ketika Kedalan kekurangan dana, niat awal Kedalan membangun sekolah itu kan dengan ketulusan. Nah, ini yang saya katakan tadi, ketulusan Kedalan membangun pendidikan ini untuk kepentingan umat, kepentingan bangsa, lalu kemudian menarik ketulusan orang lain. Coba bayangkan orang kikir yang tadinya orang kikir lalu kemudian mau menyumbang. Itu kan ada, karena ketulusannya Kedalan undang ketulusan orang lain. Nah, inilah kemudian penting saya katakan tadi, bagaimana kita menghadirkan ketulusan dalam diri kita, di dalam pengabdian kita pada Perserikatan Muhammadiyah, sehingga juga nanti akan mengundang ketulusan orang lain berikutnya. Kalau kita membangun tadi membangun pusat dakwah kita dengan tulus, insya Allah jamaah akan menyumbang dengan tulus juga. Nah, ini menjadi penting untuk kita perhatikan Bapak sekalian, sehingga perjalanan Perserikatan Muhammadiyah ini menjadi berjalan dengan baik, karena kita yakin Perserikatan Muhammadiyah Aisyah dengan ortom-ortomnya hadir bukan untuk Muhammadiyah, tetapi hadir untuk kepentingan bangsa, kepentingan agama, dan kepentingan umat dan kemanusiaan. Saya kira itu yang perlu disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi saya hadir sekaligus menjadi wadah silaturahmi untuk kita. Nasrul minallah wa karim wa basyiril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikianlah rangkaian acara dalam agenda rangkaian acara pengajian Hari Bermuhammadiyah Kabupaten Sleman
di Masjid Agung Dr. Wahidin Sudirohusodo di 28 Rabiul Awal 1447 Hijriah bertepatan pada hari Sabtu 20 September 2025 Miladiah. Tentunya diucapkan terima kasih pada Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ayahanda Profesor Dr. Iman Hakim MPD. Bapak Ibu, sampailah kita di penghujung acara kali ini. Tentunya sebelum kita akhiri bersama, perlu kami sampaikan informasi bahwa untuk infak hari ini, alhamdulillah terkumpul sejumlah 30.18.500 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, terima kasih untuk seluruh warga persyarikatan yang telah memberikan tentunya infak terbaiknya. Dan kita akhiri rangkaian acara kali ini, Hari Muhammadiyah, momentum untuk perkuat hubungan dan kebaikan. Semoga Kabupaten Sleman terus menjadi teladan dalam membangun peradaban yang bermartabat seiring dengan cahaya ilmu dan amal yang tak pernah lekang oleh waktu. Kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih segenap kerabat kerja yang bertugas dari TV undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk seluruh warga persyarikatan yang hadir di tempat ini di Masjid Agung Dr. Wahidin Sudirohusodo dan juga yang telah bergabung melalui channel live streaming YouTube dari TVMU, dan juga terima kasih pada seluruh stakeholder donatur yang telah mendukung rangkaian acara kali ini, Hari Bermuhammadiyah Kabupaten Sleman yang telah terselenggara. Juga berkat bantuan dari rekan-rekan panitia pelaksana yang diamanahkan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Sleman yang terus serta menjadi bagian dari penyelenggara. Kemudian juga pendukung acara, terima kasih. Dan perlu kami sampaikan informasi Bapak Ibu, untuk bazar Hari Bermuhammadiyah diikuti oleh seluruh warga persyarikatan, baik dari PRA, kemudian PCA, kemudian juga dari Muhammadiyah yang telah tergabung di bazar. Silakan Bapak Ibu, bazar yang berada di samping masjid, tepat pada samping Masjid Agung Dr. Wahidin Sudirohusodo. Silakan Bapak Ibu bisa berkunjung, meramaikan bazar, terus serta membeli cenderamata hasilnya dari bunda-bunda Syiah tercinta dan juga dari amal usaha persyarikatan. Dan Bapak Ibu, terima kasih juga untuk seluruh